Selamat sore ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat. Mari kita bersukacita sore ini memuji Dia, Allah kita yang dahsyat, yang memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari semua bertepuk tangan buat Allah kita. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, terima sukacita surga, terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Yes. Terima kasih Tuhan untuk sukacita surga yang Kau berikan atas kami, Yesus. Kau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau benteng perlindungan kami. Engkau ada Tuhan dalam setiap apapun dalam kehidupan kami, Yesus. Kau menjadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang luar biasa, Yesus. Amin. Yes. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku,
kami Tuhan, Engkau turut bekerja Yesus. Engkaulah perisai kami, Engkau benteng perlindungan kami Yesus. Amin. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya diberi kesempatan sekali lagi untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah panggilan untuk bersyafaat. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau yang telah memilih dan memanggil kami ya Tuhan menjadi imam-imam Engkau, supaya kami dapat memiliki hati Engkau ya Tuhan, untuk tubuh Kristus, untuk keluarga kami, untuk bangsa kami, untuk kota kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami semua dapat mengerti panggilan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai syafaat atau berdoa syafaat, maka kata syafaat itu di dalam bahasa Inggris itu to intercede, artinya menjadi perantara atau berdiri di antara celah. Nah, kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab, saudara sekalian, segala sesuatu dimulai dengan doa syafaat. Hal-hal yang besar yang terjadi di dalam Alkitab itu dimulai dengan doa syafaat. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus lahir, maka sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan memanggil Hana untuk berdoa, saudara sekalian. Di dalam Lukas dikatakan bahwa Hana itu menikah 7 tahun, dan setelah itu dia berdoa dan berpuasa. Nah, ketika bayi Yesus dibawa kepada Hana, maka Hana berusia 84 tahun. Saudara sekalian, mari kita berasumsi karena memang tidak disebutkan usia berapa Hana menikah. Katakanlah dia sebagai wanita dewasa usia 21 menikah. Kemudian 7 tahun hidup bersama dengan suaminya. Jadi pada usia 28 tahun suaminya meninggal. Nah, dari usia 28 tahun sampai 84 tahun, Hana berdoa dan berpuasa menantikan kedatangan Sang Mesias, saudara sekalian. 56 tahun dia berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Selain Hana, maka kalau kita baca di dalam narasi kitab Lukas pasal yang kedua, sebelumnya diceritakan soal Simeon juga, seorang nabi, saudara sekalian. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebagai Mesias dan Juru Selamat, maka Tuhan memanggil Hana untuk berdoa. Tuhan memanggil Simeon untuk berdoa, saudara sekalian. Persiapan kedatangan Mesias dimulai dengan doa.
Dan saya percaya bahwa pada akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka Tuhan akan membangkitkan para Simeon, Tuhan akan membangkitkan para Hana, saudara sekalian, untuk berdoa. Dan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, sebelum ada murka Allah atas dunia ini, maka ada asap kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus katanya yang naik di hadapan hadirat Allah, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, maka Tuhan memanggil Abraham juga sebagai pendoa syafaat. Kita tahu kisah Abraham, saudara sekalian, berdoa untuk Sodom dan Gomora, untuk keluarga Lot, saudara sekalian. Ketika Tuhan hendak berbuat sesuatu, Tuhan berpikir, apakah saya tidak akan menyatakan keputusan saya kepada hambaku Abraham, katanya. Maka Tuhan menyatakan maksud hatinya kepada Abraham. Dan Abraham berdoa, bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Dan kalau kita lihat di dalam kisah selanjutnya, saudara, di dalam Perjanjian Lama, ada seorang yang bernama Musa, saudara sekalian, sebagai pemimpin bangsa Israel. Bagaimana Musa bersyafaat untuk orang-orang Israel, saudara sekalian. Tadinya Tuhan mau memurkai bangsa Israel, mau memusnahkan bangsa Israel. Tetapi karena syafaat Musa, maka Tuhan tidak jadi, saudara sekalian, menyatakan murkanya kepada umat Israel. Dan kalau kita baca juga di dalam kitab Samuel, maka salah satu tugas Samuel itu adalah mendoakan bangsa Israel. Dia mengatakan, dijauhkanlah daripadaku dengan berdosa di hadapan Allah, dengan berhenti mendoakan kalian, katanya. Jadi bagi Samuel, panggilan dia adalah berdoa syafaat bagi bangsa Israel, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat contoh di dalam Perjanjian Lama, tentu kita harus memandang kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Siapakah pendoa syafaat terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini? Maka jawabannya adalah Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk saudara. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus itu ketika ada di dunia, saudara sekalian, Dia memberitakan Injil, Dia memberitakan tentang kerajaan Allah, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mengajar. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dunia ini adalah mempersembahkan doa, saudara sekalian, bersyafaat, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat, kita baca di dalam Alkitab, maka pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Hari demi hari Tuhan Yesus lalui dengan doa. Dan sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Dia tetap menjadi perantara bagi kita, karena dialah imam besar bagi kita sekalian, saudara sekalian. Ya, jadi kabar baik untuk saudara, saudara tidak ditinggal sendiri. Yesus sedang mendoakan saudara saat ini, saudara sekalian. Nah, orang-orang Kristen itu kan disebut sebagai Kristus-Kristus kecil. Itulah arti dari Kristen, saudara. Kristus-Kristus kecil. Tuhan Yesus adalah sang imam besar itu, saudara sekalian. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu dipanggil menjadi imam, sama seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, katanya saudara sekalian. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan. Demikian juga di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-1 ayat 5 dan ke-6, dikatakan bahwa dialah yang telah menjadikan kita suatu kerajaan, suatu imamat, katanya saudara sekalian, imam-imam bagi Allah kita. Jadi, panggilan bagi saudara dan saya adalah menjadi imam, saudara sekalian. Nah, apa fungsi imam, saudara? Fungsi imam itu adalah menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dan salah satu tugas imam itu adalah berdoa atau bersyafaat, saudara sekalian. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa kita ini adalah imam bagi Allah. Dan tugas imam itu bersyafaat, saudara sekalian. Kalau kita melihat sejarah gereja, saudara sekalian, maka kita bisa melihat bahwa kebangunan-kebangunan rohani yang terjadi di kalangan gereja, saudara, selama beberapa abad ke belakang dan
Bahkan sampai saat sekarang ini, itu selalu didahului dengan syafaat atau doa, saudara sekalian. E.M. Bounds mengatakan, satu kebangunan rohani itu harus dimulai dengan doa, katanya saudara. Dan kalau mau dilakukan di dalam doa. Dan kalau harus diakhiri juga di dalam doa, saudara sekalian. Saya ingat, saudara sekalian, contohnya misalnya kegerakan sebelum keluarga Wesley atau Wesley Brother, saudara sekalian. Maka Tuhan membangkitkan orang-orang Moravian itu untuk berdoa, saudara sekalian. Sebelum terjadinya kegerakan Holiness Movement, maka Tuhan membangkitkan orang-orang Moravian untuk berdoa. Dan setelah itu, saudara, maka kegerakan kekudusan itu terjadi, saudara sekalian. Holiness Movement yang mengawali kegerakan Pentakosta, saudara sekalian. Nah, pada tahun 1900-an awal, terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, saudara sekalian, di Azusa Street. Itulah awal munculnya gerakan Pentakosta, yang tadinya satu gerakan, saudara, dan akhirnya berubah menjadi gereja Pentakosta. Bahkan di dalam salah satu majalah Christianity Today dikatakan bahwa pada tahun 2050 diprediksi, saudara, melihat angka statistik yang ada sebelumnya, maka pada tahun 2050 akan ada 1 miliar orang Pentakosta di dunia ini, saudara sekalian. Kita melihat sebelum kegerakan Azusa Street yang melahirkan gereja Pentakosta, melahirkan kegerakan Roh Kudus yang luar biasa yang menyapu seluruh dunia, saudara sekalian, maka dimulai dengan doa, saudara. Saya ingat juga bagaimana kisah di Indonesia, saudara sekalian. Sebelum terjadi pemberontakan G30 SPKI, saudara sekalian, maka Tuhan membangkitkan para pendoa syafaat. Ini kisah yang sudah kita ketahui sebelumnya, bagaimana orang-orang tersebut berdoa, saudara sekalian. Dan karena orang-orang tersebut berdoa, maka Indonesia dilepaskan dari ancaman komunis, saudara sekalian. Seandainya tidak ada orang yang berdoa, saudara, maka mungkin sejarah bangsa kita akan berbeda. Dan saya ingat ketika tahun 1980-an pertengahan, saudara sekalian, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa mereka mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Bendera Indonesia tercabik-cabik, katanya begitu, saudara. Ya, tetapi pada saat itu mereka berdoa dan akhirnya tidak terjadi apapun di Indonesia. Saya percaya, saudara, mungkin pada tahun 85-an pertengahan itu akan terjadi sesuatu yang besar di Indonesia. Tetapi karena doa anak-anak Tuhan, maka apa yang dirancangkan terjadi atas bangsa ini, maksud saya rancangan jahat yang terjadi atas bangsa itu bisa dibatalkan, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat masa reformasi tahun 98, bagaimana terjadi kekacauan di beberapa wilayah di Indonesia. Tetapi disitulah Tuhan memanggil para pendoa syafaat. Bagaimana mereka mendoakan kota demi kota, saudara. Sehingga muncul jaringan doa nasional, saudara sekalian. Dan akhirnya kita bisa melalui masa-masa sulit bangsa ini, saudara, dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Itulah fungsi dari doa syafaat, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat, saudara sekalian, bukan hanya apa yang terjadi di negara, saudara sekalian, tetapi juga apa yang terjadi di keluarga. Saudara sekalian, saya banyak membaca kisah tentang keluarga, saudara, terutama orang tua yang memiliki beban untuk anak-anaknya. Anaknya ini terjerat oleh narkoba, saudara sekalian. Anak ini kelihatannya tidak mungkin untuk ditarik kepada Tuhan. Tetapi karena syafaat orang tuanya, saudara, akhirnya anak ini bertobat, saudara sekalian. Ada satu kisah yang lain. Seorang ibu bernama Ibu Elis, saudara sekalian. Anak-anaknya itu semuanya melayani Tuhan, tetapi masih ada satu anak yang belum melayani Tuhan. Dia hidup menuruti keinginan dagingnya. Dan akhirnya ibu ini berdoa terus-menerus, saudara, buat anak ini. Dalam rentang waktu yang cukup lama. Tetapi pada akhirnya anak ini bertobat, saudara sekalian. Saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita berdoa, menjadi perantara untuk orang-orang yang kita kasihi, saudara sekalian, maka kuasa Tuhan pasti akan terjadi, saudara, di sana. Mungkin saudara saat ini sedang berdoa untuk keluarga saudara, untuk anak-anak saudara, untuk orang tua saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menaruhkan bebannya di dalam hati saudara. Saudara sekalian,
definisi doa menurut saya adalah menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sekali lagi, saudara sekalian, definisi doa menurut versi saya adalah menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan bukan hanya menyelaraskan pikiran, tetapi menyelaraskan beban kita dengan beban Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita bersyafaat, maka kita berbagi beban dengan Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita membawa teman-teman kita, ketika kita membawa bangsa kita, ketika kita membawa kota kita, ketika kita membawa keluarga kita, maka kita berbagi beban dengan Tuhan. Kita mengerti beban Tuhan untuk mereka, saudara. Dan Tuhan akan taruhkan beban itu di dalam hati kita, saudara sekalian. Dan kita akan berdoa, bersyafaat, sehingga menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dialah Allah yang akan selalu menjawab doa kita. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara sekalian, adalah satu kehormatan bagi kita menjadi partner di dalam berbagi beban dengan Allah, saudara sekalian. Berbagi beban dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mau berbagi beban dengan Tuhan Yesus, saudara, maka Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita semua dipanggil menjadi para pendoa syafaat, saudara sekalian. Kita adalah imam-imam, saudara. Ketika kita menjalankan panggilan kita sebagai pendoa syafaat, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita, saudara. Kehidupan kerohanian kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan akan memakai kita sebagai alat di tangannya, saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau kita melihat kegerakan di berbagai gereja di Indonesia saat ini, maka tidak akan lepas dari pendoa syafaat, saudara sekalian. Saya melihat bagaimana gereja-gereja yang memiliki waktu-waktu doa, gereja yang menyediakan waktu untuk berdoa, gereja yang meresponi panggilan Tuhan, umat Tuhan di satu gereja yang meresponi untuk menjadi pendoa syafaat, saudara sekalian. Maka gereja tersebut pasti akan bertumbuh. Saudara sekalian, saya terlibat di dalam satu pelayanan yang bernama Every Home for Christ International, saudara sekalian. Dan salah satu pelayanan yang dilakukan oleh EHC ini adalah memberitakan Injil melalui traktat-traktat, saudara. Apa yang dilakukan oleh kantor pusat kami, saudara, di Amerika sana? Maka Dick Eastman itu membuat satu pelayanan yang namanya Office of Intercessor, saudara sekalian. Berdoa dari pagi sampai sore, jam kerja, saudara, dari jam 8 sampai jam 4 setiap hari. Berdoa, saudara sekalian. Dan apa yang didoakan? Didoakan berbagai hal yang didoakan, saudara. Termasuk mendoakan juga para pendoa syafaat, saudara sekalian. Itulah sebabnya, tidak heran, saudara sekalian, kalau pelayanan Every Home for Christ International setelah lebih dari 40 tahun di Indonesia telah menjangkau banyak jiwa, saudara. Itu semua dilakukan bukan karena kekuatan, bukan karena gagah, saudara sekalian, tetapi karena doa. Bagaimana pelayanan ini berkembang di hampir 200 negara di dunia, saudara. Itu semua karena doa, bukan karena kekuatan manusia, saudara sekalian. Saudara merindukan melihat mujizat di dalam kehidupan pribadimu, saudara rindu melihat mujizat di dalam kehidupan pelayananmu, saudara rindu melihat mujizat di dalam pelayanan gerejamu, saudara sekalian, maka jawabannya adalah doa, saudara sekalian. Ya, ada 3 kata kunci keberhasilan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa, saudara sekalian. Pak Yance mengatakan harus konsisten, continue, konsisten, continue, dan konstan, katanya saudara. 3 hal ini yang harus kita pegang, saudara, di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau Engkau yang telah memilih dan memanggil kami sebagai pendoa syafaat, ya Tuhan. Sebab itu impartasikan roh doa itu, Tuhan, kepada para kaum wanita sebagai jemaat WBI di GBI Pasir Koja, ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turun akhirnya pengurapan doa atas mereka. Biar mereka melihat mujizat-Mu, Tuhan, dinyatakan. Engkau Allah yang menjawab doa, melakukan lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, kalau kami boleh berbagi pikiran dengan Engkau. Bahkan kami boleh berbagi beban dengan Engkau, ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Engkau bagi tubuh Kristus, bagi gereja-Mu, ya Tuhan, itu boleh menjadi beban kami juga, ya Tuhan. Kerinduan Engkau bagi keluarga kami, ya Tuhan, itu boleh menjadi beban kami juga, ya Bapa. Kerinduan Engkau bagi bangsa dan negara ini, bagi kota ini, juga boleh menjadi beban bagi kami, ya Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.